begitu pulang itu baliknya tuh sekitar jam 1 lah, jam 1 malam itu udah jalannya gelap, jalannya rusak, Wah, terus gerimis lagi gitu ya. Wah, ya bercanda driver lah. Kata-kata dong. Nah, masih ingat nih kata-kata kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Teras Cinta. Oke, guys, gimana? Mudah-mudahan semua sehat selalu ya di rumah dan juga yang ada di studio. Gimana? Akang sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sentosa ya. Nah, ini spesial banget nih. Kita kedatangan tamu ya, driver dari ambulan gratis GSC. Nah, kita kenalan dulu nih sama mas ganteng kali ya, mas ganteng. Kenalan dulu nih. Ini siapa kan? Kenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sularto ya, biasa dipanggil itu dengan sebutan Mbah Melon gitu. Mbah Melon. Saya mungkin udah tua kali ya. Ya, saya sejak kurang lebih 2 tahun lah saya bergabung di GSC untuk menjadi driver ambulan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bergelut di jalan dengan hirup-hirupnya jalanan tuh ya. Sudah. Bawa pasien ya. Wah, berarti udah ngerasain ya jalanan mana aja ngerasain ya. Mau dari halus ke rusak ke halus itu udah ngerasain ya. Mantap. Nah, di sebelahnya nih, wis Vino G Bastian. Bastian ada yang lain. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mahful Amin, panggilannya biasanya Kak Cile. Kajine. Mas Kaji nih. Terus Udah berapa lama nih, Kang? Jadi Saya- driver ambulan gratis GSC? kurang lebih mungkin berapa lama ya? Dari 2016. 2016, sekarang udah 2020. 4 tahun 5 tahunan lah ya. Masya Allah. Sesepuh ya. Sesepuh, respect. Sesepuh driver ambulan GSC. Nah, mau nanya nih, ini kan Mas udah Mbah Melem sama Mas Kajine. Ini udah merasakan sering lah terjemput pasien gitu kan, kayak ngerasain jalanan-jalanan di Cilacap apalagi kan sering tuh. Kang, nih kenapa memutuskan untuk menjadi ambulan gratis GSC, driver ambulan gratis GSC? Oke. Jadi mengingat apa namanya ya, di wilayah Cilacap khususnya ya, itu kan masih banyak orang yang kurang mampu gitu ya. Apalagi kalau orang sakit gitu ya, itu kan udah nggak bisa lagi untuk mencari penghasilan misalnya gitu ya. Nah, mereka biarpun ada BPJS gratis dari pemerintah itu ya, otomatis kan butuh biaya untuk akomodasi gitu ya, dari rumah ke rumah sakit gitu ya. Kadang rumah sakitnya nggak rumah sakit yang masih wilayah Cilacap, kadang jauh kayak di Purwokerto, Banyumas, sampai ke Jogja gitu ya. Nah, kenapa kebanyakan orang yang misalkan yang kurang mampu itu ya tidak melanjutkan berobat gitu ya, karena mereka memang keberatan di akomodasi untuk transportasi gitu ya. Jadi saya itu sangat cocok, gitu, sangat apa namanya ya, sangat mendukung ya. Apalagi kayak saya kan sering terjun di lapangan itu tahu sendiri gitu ya kan kondisi pasien-pasien gitu ya. Jadi saya sangat terharu sama GSC itu, sangat terharu, sangat cocok gitu ya untuk menolong orang-orang yang untuk membutuhkan, terutama pasien-pasien duafa gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya ambulan gratis kayak gini ya, insya Allah banyak yang terbantu gitu, baik dari transportasi gitu ya, terus yang dari yang ke Jogja itu juga kan alhamdulillah kita ada rumah singgah tuh di Jogja ya. Itu kalau pasien yang berobatnya sampai berhari-hari itu bisa di rumah singgah, nggak harus kontrak pos gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, sangat terbantu dengan adanya ambulan gratis gitu. Oh iya, berarti emang berangkat dari keprihatinan ya, Iya. betul ya, warga-warga Cilacap yang
memangnya yang duafa nggak bisa ke rumah sakit gitu loh, mau ke rumah sakit susah, ya akhirnya ada ambulan gratis. Wih, masya Allah. Kan tadi dari Mbak Mel. Iya. Nah, sekarang gimana nih dari Mas Kaji nih, Mas Mahfud? Kenapa sih Mas memutuskan untuk menjadi driver ambulan GSL? Ya kurang lebih sama kayak Mas Harto. Ya apa? Saya pribadi banyak banget menjadi pengalaman buat diri saya terutama. Jadi rupanya kita alhamdulillah masih bisa bantu orang yang mampu. Alhamdulillah walaupun kadang rasa capek banget, kadang pagi, malam. Alhamdulillah pagi berangkat lagi, alhamdulillah mungkin itu bagian dari doa-doanya orang yang kita antar. Jadi alhamdulillah walaupun pulang malam, larut malam, paginya alhamdulillah sehat kembali. Alhamdulillah. Itu memang ya. Itu berkat doa-doa yang Mas antar nih. Wih, masya Allah. Berarti emang ya kayak ini kali ya, armada pergi pagi pulang pagi. Itu pergi pagi pulang pagi. Nah, Mas ini kan udah lama banget jadi driver ambulan ya. Tadi Kang Harto udah 2 tahun ya Kang. 2 tahun. Nah, Mas Mahfud ini mbahnya ambulan kan, bisa dibilang. Iya, sekitar 4 tahun 5 tahunan lah ya. Ada gak sih kayak di jalan gitu pengalaman-pengalaman yang seru? Kayak misalkan contoh kalau driver ambulan kan biasanya berkaitan sama yang orang sakit ya kan. Orang sakit misalkan di ambulan sekarat nih, ya kan. Nah itu kan adrenalin tersendiri gitu kan. Ada gak sih pengalaman-pengalaman yang seru? Ya. Iya, boleh. Gini, dulu waktu saya bawa ambulan yang waktu ambulannya masih kurang sehat tuh, saya pernah ngalamin ya, kalau nggak salah sampai 2 kali. Itu waktu ngantar pasien ya, pasien kondisi lemah lah, drop gitu ya. Itu alamatnya jauh dari namanya kota gitu ya, jalannya pelosok, belakuk gitu ya, terus di lewat hutan, sawah-sawah gitu ya. Nah, posisi di tengah-tengah sawah itu mobil mogok, ambulan mogok gitu ya. Di tengah sawah gitu. Iya, ambulan mogok. Itu yang pertama itu ya, siang hari itu. Nah, saking paniknya kan karena posisi pasien juga sudah ya mungkin yang kritis gitu lah ya. Itu di tengah sawah, nggak ada orang, nggak ada yang lewat gitu ya. Kita bingung tuh mau bangun siapa gitu ya. Nah, alhamdulillah kita ada komunitas di Jaring Sebulan gitu ya, sama ambulan lah, komunitas ambulan. Kita telepon, minta bantuan ambulan yang terdekat. Alhamdulillah ada yang respon dan menjemput posisi saya, walaupun posisi saya itu jauh dari namanya pemukiman. Alhamdulillah itu posisi sudah kritis. Nah, alhamdulillah itu ada ambulan yang datang ke situ jemput, akhirnya tersolusikan gitu ya. Itu yang pertama tuh ya. Itu siang hari ini. Ada lagi yang malam lagi. Ada lagi. Tadi siang. Sekarang malam. Ini pas emergency nih malam-malam ya. Saya dapat telepon itu kurang lebih jam 11.30 berapa semalam ya. Telepon kalau ada pasien yang darurat tidak emergency harus dibawa ke IGD Rumah Sakit Margono itu kan Purwokerto itu ya. Purwokerto paling kalau jalan normal paling 1,5 jam gitu ya. Nah kebetulan saya sampai ke rumahnya pasien jam 12 malam, terus saya berangkat kurang lebih itu jam 12:30 malam itu sampai di Gunung Kidul lah, itu juga di Bulak tuh jam 12:30 malam itu ya. Sama itu mobil kendala, itu pas mobil masih kurang sehat itu jam 12:30 malam mogok. Ada sama-sama di tengah-tengah sawah juga. Oh iya. Nah, untung saya juga ingat itu masih ada Jaring Sebulan. Saya hubungin lagi, alhamdulillah masih ada yang respon jam 1 malam. Coba kalau ada ya kan? Iya benar. Kalau nggak ada coba di tengah-tengah Bulak itu sepi, itu kan mau tolong sama siapa ya? Iya. Alhamdulillah dengan ada Jaring Sebulan kita terbantu, tertolong dan jadi mudah gitu ya saat kita butuh bantuan. Masya Allah. Jadi itu tadi pengalamannya emang
Keren banget sih. Iya. Siang-siang mogok di tengah sawah, nggak tahu ada siapa pembukaan jauh ya. Dan emang bener sih ya, kalau misalkan kita ikut komunitas, kita sering ya berkomunikasi lah sama orang lain ya pasti Saling bantu juga. saling bantu juga, bener banget ya. Terima kasih si Bulan. Nah, tadi kan Kang Hans tuh, ya kan. Nah, dari Kang Mas Mapul juga sih Mas, kan lebih lama nih ya, pasti pengalamannya. Wah, kalau orang jalanan ya, kalau ditanya pengalaman tuh, cerita 7 hari 7 malam lah. Jangan juga ada malam sebulan nggak selesai. Sebulan nggak selesai. Orang jalan yang sering bergelut di jalan pasti banyak banget pengalamannya. Coba ceritain dong Kang, Mas, sedikit pengalaman yang seru gitu lah dari Mas Mapul sendiri selama menjadi driver online gratis GST. Ya banyak sih Mas, kadang kita kadang nemuin pas kita jalan pas kosong juga pernah saya nemuin orang kecelakaan ditabrak mobil ya, ya otomatis kita berhenti ya, diberhentikan kita berhenti kita bawa ke kebetulan pas kosong juga kan ini kalau ada isinya ya kita dimana kita bawa ke rumah sakit ya udah kasihan banget lah orang di aspal udah darahnya udah darah pokoknya udah kita bawa ke rumah sakit alhamdulillah bisa tertangani. Alhamdulillah tertangani. Terus lagi sama kayak Mas Harto pernah juga mogok pas itu ke Daya Luhur apa ya kalau nggak salah itu pas mau maghrib jauh dari mau maghrib di hutan kayak gitu ih di hutan itu epic banget sih maghrib di tengah hutan waktu itu overhead iya ya kayak gitu apa mogok kayak gitu apa pas itu minta tolong ke orang juga orang takut kan mereka orang mas tolong dia kan minta tolong mau suruh minta ambilin air iya kan. ambilin air Dia cuek aja dia takut dia maghrib iya maghrib tengah hutan ambulan lagi kan iya terus yang kedua kalinya waktu pulang dari Jogja waktu itu penumpangnya penuh overhead juga tepatnya di Kobeling dulu ya di atas Karang Bolong lah. Iya. Alhamdulillah juga ada teman komunitas dari GSK apa ya? Iya, GSK. GSK. Itu seru bawa galon, nyampe sekarang galonnya belum dibalikin. Galonnya belum dibalikin. Untuk teman-teman GSK ya yang mencari galon. Ya, Mas Dede apa ya? Mas Dede. Kabarnya Mas Dede tuh ini loh. Galonnya masih ada Mas. Galonnya masih ada aman Mas, aman. Kabarnya Mas Dede tuh minumnya sekarang pakai embun. Iya. Untuk Mas Dede yang nyariin galon ada di Mas Mapul. Iya. Berarti seru-seru juga ya pengalamannya ya. Kayak tadi overhead terus penumpang penuh tuh. Iya. Nah itu gimana tuh penumpangnya Mas? Penumpangnya suruh turun dulu. Oh turun dulu. Tapi ada di siapa kayak protes kok gitu-gitu kan? Enggak. Kalau yang pasien ke dokter kan udah kayak saudara semua. Oh iya. Ngerti lah. Keluargaan Udah keluarga ya. Turun dulu aja nanti nunggu aja dulu. Oh iya. Dan alhamdulillah habis itu juga kan posisi emang jalannya ekstrim banget kan. Pikiran saya juga ini kalau sampai nggak jalan kasihan pasien-pasiennya. masih jauh lagi ya. Jauh ya, pokoknya mau nanjak yang tanjakannya sangat luar biasa lah, sangat Ekstrim. Ekstrim di mana tuh? Di Karangbolong. Di Karangbolong. Ayah tuh mau arah Penganti gitu. Dan alhamdulillah sejam di situ berhenti terus dikasih air lagi kan terus alhamdulillah nyampe rumah alhamdulillah nggak aman alhamdulillah tuh masalah banget emang. Doanya yang kita bawa. Iya benar-benar doanya yang kita bawa doanya para ya duafa ya kan itu emang keren banget sih. Nah itu kan tadi ini ya nganter pasien ya kan pengalaman. Pernah gak sih Mas kayak pas lagi ambulan kosong ya kan? Nah ambulan kan identik tuh dengan yang gitu-gitu lah ya. Pernah gak sih kayak ambulan kosong terus tiba-tiba kayak mikir kayak takut gitu loh. Apalagi kan biasanya sering keluar malam tuh ya Pak Mas gitu.
Apalagi daerah Cilacap kan, sepi banget tuh. Iya. Eh, Kalau untuk saya sendiri Iya. kalau saya sendiri sih itu menurut saya ya itu berasal dari pikiran kita gitu ya, Oh, iya. pikiran yang positif gitu ya. Kalau saya seringkali ya pergi ngantar pasien malam gitu kan, Iya. saya dari rumah sakit gitu ya ke rumah pasien gitu, pulangan dari rumah sakit gitu ya, kadang-kadang sampai malam gitu kan. Pernah itu ya, jam 12 malam itu ngantar ke daerah Gandrung gitu kan. Gandrung Iya. itu kan Gandrung yang masuk lagi yang jauh gitu. Sampai rumah itu jam 12 malam. Saya ngantar itu nggak bawa teman itu sendirian ya. Begitu pulang itu baliknya tuh sekitar jam 1 lah, jam 1-an malam itu. Udah jalannya gelap, jalannya rusak, Wah, terus gerimis lagi gitu ya. waduh itu udah Ya. set film Kalau horor banget. kalau kita pikirannya negatif itu ya, Iya. aduh takut, jangan-jangan di belakang ada yang ini gitu kan. Iya. Itu berarti takut. Kalau Oh, saya ini aja, Bismillah, saya ini melakukan kebaikan, Insya Allah Iya. pasti ini baik gitu kan. Wow. Walaupun ya mungkin ya sedikit ada rasa ini ya harus ada gitu. Iya, Tapi iya. kalau saya yakin nggak ada apa-apa, aman. Alhamdulillah sampai sekarang ya belum ada ya hal-hal yang negatif itu di ambulan itu nggak ada. Oh nggak ada. Oh iya. Kan berarti emang tuh kuncinya ya kita harus berpikiran baik gitu ya kan. Nah, terus di ambulan sedang murotal. Iya, ini udah Saya itu paling ya karena murotal. murotal ya, masya Dan Allah. biar tambah apa namanya tenang, Tenang, nyaman, nyaman. Iya. Iya. Wih, mantap. Ini kan dari Kang Harto nih. Kalau Mas Makul, dari Mas Makul, ada gak sih Mas pengalaman-pengalaman yang seru gitu loh, kayak ambulan malam-malam bawa sendiri gitu loh, atau enggak ambulan pas lagi malam-malam, apalagi kan kalau lewat daerah mana? Kubang Kangkung kan? Iya. Kubang Kangkung itu kan sepi banget tuh kalau malam tuh. Mas. Pernah gak sih ada pengalaman-pengalaman seru lah gitu loh? Kalau saya nggak pernah sih mas. Alhamdulillah rasa takut hilang karena apa? Ya karena Semangat ya. semangat Sangat ya. semangat bantu orang-orang yang Baik. membutuhkan gitu. Jadi rasa takut alhamdulillah sama sekali nggak ada. Walaupun kita pulang sendirian terus alhamdulillah ya biasa aja. Biasa aja ya. Tapi pernah gak sih Mas Mabul kayak lagi nganterin pasien, terus pas nurunin pasien, pasiennya bilang kayak, ih, ini drivernya Vino Gebastian. Iya. Waduh, ya. Kayak, waduh, sudah disuruhin Vino Gebastian. Oh, mirip enggak? Nggak ada mungkin, ya mungkin di belakang ngomongnya tapi saya nggak pernah. Oh iya, Mana-mana ya. Oh iya, benar. Karena mas. Ya kan siapa tahu pas pulang diceritain kan sama yang ini, ternyata si pasiennya punya anak, cewek cakep kan, siapa tahu. Oh iya. Nah, tapi tadi pengalamannya kan, ini kayaknya emang kalau misalkan kita cerita tuh sebulan nggak selesai ya Mas. Kan, oke mungkin kita next episode ya Mas. Nah, ini sekarang mau tanya lagi, gimana sih cara daftar ambulan gratis GC dan ambulan gratis GC buat siapa aja sih? Mas? Jadi ini Gimana? dengan adanya ambulan gratis GSC itu ya, itu sebenarnya untuk masyarakat atau semua masyarakat di wilayah Cilacap. Oh iya. Tapi kalau misalkan untuk yang diutamakan paling nggak itu untuk pasien-pasien yang lebih membutuhkan atau yang lebih misalkan kayak pasien duafa yang benar-benar kurang mampu gitu kan. Karena kan mereka benar-benar memang kadang sangat terkendala dengan biaya akomodasi. Jangankan untuk biaya akomodasi, kadang mereka ya buat makan aja kadang pikir-pikir itu mau berobat ke rumah sakit, saya nggak punya sanggup gitu kan, sanggup buat makan atau lain sebagainya. Apalagi kok buat nularin buat biaya Iya, transportasi. transportasi ke rumah sakit. Ya, itu kita tidak ada biaya atau tidak memungut biaya itu Gratis. Duafa, iya. Bener-bener nggak bayar. Iya. Ih, masya Allah. Bayarnya cukup dengan doa. Masya Allah, bayar Iya. dengan doa nih untuk para GSC, ya kan, sahabat kebaikan, orang-orang Iya. baik, ya kan, bersama teman-teman di seluruh Cilacap, ya kan, yang mau yang duafa yang mau
diantar sama mas-mas ganteng ini di Ambulan Gratis GSC ya kan, itu benar-benar tidak dipungut biaya ya, hanya dibayar dengan doa. Masya Allah, mantap. Kalau menurut saya doa itu lebih mahal ketimbang bayar dengan uang yang nggak seberapa gitu kan. Iya. Doa itu udah mencakupi buat drivernya, buat pengurusnya, buat donaturnya, semuanya yang terlibat di BGS jadi pada doa sama pasien tersebut. Masya Allah. Masya Allah itu kan kadang kita juga sampai merinding itulah kalau pasien udah mendoakan gitu ya, mereka nggak mampu bayar tapi mampu mendoakan, itu sudah luar biasa. Biasa banget, Masya Allah. Nah tadi ya itu gratis, tidak dipungut biaya, apalagi diantarin sama mas-mas. Nah buat teman-teman di daerah Cilacap ya kan, teman-teman orang baik semuanya yang mau daftar gimana nih Mas Mabul caranya daftar ambulan gratis GSC nih? Kalau mau daftar kita sekarang pakai daftarnya pakai link apa ya? Link, oh iya ada website juga ya. Ada website. Iya. Kita ada nomornya juga. Kalau itu sekarang pakai sistem link jadi lebih memudahkan. Lebih mudahkan ya. Oh iya. Daftarnya. Berarti untuk layanan ambulan gratis GSC bisa dilihat di bawah ini ya. Iya. Gitu. Berarti benar-benar gampang banget ya. Jadi Gampang. tinggal klik-klik Kita ya. klik langsung masuk ke drive gitu ya. Iya, masuk ke sistem lihat kita, semua, ya, tapi kita bisa lihat. Oh iya, mantap. Nah, untuk closingan nih, ya kan. Biasanya kalau driver tuh ada ininya. Ya bercandaan driver lah, kayak kata-kata dong. Nah, closingan nih, kata-kata Kang. Ini jatuhnya. Semangatnya menjaga kata-kata nih. Kata-kata Kang. Apa ya? Kata-kata dari saya adalah bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Dewe tau duwe bayangan besok. Mantap. Serempet tetel. Iya. Emang Mbak Melon tuh ya, saya lihat TikToknya juga, wih mantap. Kata-kata. Wih, Mas tahu dong kata-kata deh, kata-kata. Enggak kan? Oke, ini terakhir dari saya nih, kata-kata. Kuat dilakoni, tak kuat ditinggal ngopi. Ojo nangis. Sing Terima kasih banyak Mbak Melam, terima kasih banyak Mas Ajni udah cerita-cerita. Next kita cerita lagi ya. Masih banyak pengalaman-pengalaman yang seru sama ya pengalaman para driver lah. Kalau misalkan diomongin di sini tuh, podcastnya bisa sebulan durasinya. Oke, terima kasih banyak sahabat kebaikan, orang-orang baik. Kembali lagi di podcast Teras Cinta.